Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randy Septuaji di channel Usaha Muda, tempatnya edukasi. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya, dan buat kalian yang ingin menjadi seorang pelatih ada beberapa kriteria dan syarat yang harus kalian penuhi. Apa aja itu syaratnya? Penasaran? Yuk kita ikuti langsung reviewnya. Yang pertama adalah kita harus punya pengalaman. Ya, pengalaman di setiap pelatih itu berbeda-beda. Makanya pengalaman ini sangat penting menurut saya gitu. Setidaknya seorang pelatih itu dulunya pernah ikut eskul paskibra atau ikut organisasi dalam kedinasan seperti PPI dan lain sebagainya. Karena menurut saya ini penting sekali. Seorang pelatih itu harus memiliki wawasan yang luas. Dalam pengalaman ini nanti dia akan mengaplikasikan ke dalam pasukannya, ya, sehingga pasukan tidak salah kaprah. Apalagi kalau misalkan mendapatkan pelatih yang hanya saja mengincar honornya tetapi tidak mendedikasikan dirinya terhadap pasukannya. Menurut saya pengalaman ini adalah nomor satu yang harus dimiliki seorang pelatih. Yang kedua, memahami materi PBB. Ya, paskibra itu identiknya dengan baris berbaris, di mana PBB dasar itu tidak akan pernah luput oleh seorang pasukan atau pelatih gitu untuk mengajarkan anak didiknya baris berbaris. Untuk saat ini pedoman kita yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh TNI, sehingga di dalam bukunya itu banyak sekali ya materi-materi PBB yang dapat kita pelajari. Kalau tidak salah bukunya itu Perpang ya, Perpang Peraturan Panglima yang terbaru saat ini. Yang ketiga itu basic. Setiap pelatih harus punya basic. Kalau nggak punya basic, kita mau nirukan apa gitu kan? Kita mau ngajarkan apa ke anak didik kita kalau kita nggak punya basic? Ya setidaknya ketika kita hadap kanan, kita tahu dong materi hadap kanan itu bagaimana sih. Jangan bisa praktek tapi materinya nol. Materinya banyak tapi prakteknya nol, dan itu di lapangan banyak sekali pelatih-pelatih yang seperti itu. Makanya kita belajar PBB yang baik ya, variasi yang baik itu seperti apa agar kita menjadi pelatih yang disegani oleh anak didik kita. Yang keempat itu adalah suka tantangan. Ya, suka tantangan. Seorang paskibra itu harus suka dengan tantangan. Kenapa? Karena di setiap lomba kita akan selalu menemukan lawan-lawan yang hebat. Biasanya pelatih tuh melihat, waduh, pasukan itu kok hebat, kenapa pasukan saya tidak bisa seperti pasukannya? Pasukan itu sering mendapatkan juara, tapi kenapa pasukan saya nggak pernah mendapatkan juara? Nah, mulai dari situ berbenah diri, introspeksi diri, merenung sejenak apa kekurangan kita sehingga pasukan kita itu selalu kalah dengannya. Nah, tantangan ini akan memicu ya daya saing kita untuk bersaing dengan mereka. Kekurangannya kita ini seperti ini, kelebihannya dia seperti ini. Baik, kita cari kekurangan dulu, jangan kelebihannya dulu. Karena kalau kita mencari kelebihan, saya yakin setiap pelatih akan down. Kenapa? Ketika dikalahkan oleh tim lain, sakitnya di sini. Yang terakhir, yang kelima, supel. Seorang pelatih itu harus supel. Apa sih supel? Bergaul. Seorang pelatih itu nggak bisa diam sendiri. Kita harus cari teman, sharing dengan pelatih-pelatih lain. Misalkan di salah satu forum perkumpulan anggota pelatih di paskibra, kita di situ berbagi. Gimana sih caranya membuat pasukan kita kompak? Gimana sih caranya seperti ini. Karena kita nggak bisa jalan sendiri, kita itu harus menambahkan pengetahuan kita, dan kita harus update. Materi PBB itu setiap tahunnya berbeda. Misalkan kita pakai acuan materi Perpang yang kemarin lah, sedangkan di TNI-nya mengeluarkan Perpang yang baru. Kita nggak bisa mengikuti Perpang yang lama. Kenapa? Karena di setiap lomba itu, setiap lomba jurinya berbeda dan memiliki peraturan juga yang berbeda. Ya terkadang saya suka berpikir ya, kenapa juri kemarin itu pengennya seperti ini padahal peraturannya sama. Kenapa juri yang saya ikuti lomba
ke depan itu berbeda lagi materinya. Nah itu dia, makanya kita itu harus update. Kalau kita nggak mengupdate diri kita sendiri, kita nggak akan bisa bersaing dengan yang lain. Yang ada kita akan selalu turun dan frustasi, dan akhirnya kita nggak akan pernah jadi pelatih yang bisa dibanggakan oleh minimal pasukannya kita sendiri. Ya, saran saya buat kalian yang mau jadi pelatih Paskibra, tetap semangat. Jangan jadikan pelatih Paskibra ini menjadi mata pencaharian pertama, karena menurut saya menjadi seorang pelatih Paskibra itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadikan pelatih Paskibra itu sebagai profesi yang kedua. Kenapa? Karena sangat miris. Masalah honor saya yakin nggak akan pernah cukup dalam 1 bulan. Ya mungkin teman-teman semua merasakan ya, honornya pelatih itu nggak gede, nggak UMR. Ya cukuplah buat beli bakso 2 mangkok. Oke, next lanjut ke video yang berikutnya. Saya akan review tentang dunia Paskibra. Selamat berjumpa kembali bersama saya Reni Satu lagi di channel Usaha Muda, tempatnya edukasi. Salam